Sampurasun pengantin Adi Patiaho dengan konten yang perdana kita, yaitu tentang membahas tentang sejarah dan profil singkat Kota Garut. Kebetulan kita sekarang ditemani oleh orang yang berkompeten di bidangnya untuk membahas tentang sejarah Garut. Cuman tetap kita sebelum membahas tentang kebudayaan sejarah Garut, saya ingin tahu dulu beliau ini siapa, dari mana, asalnya dari mana, terus pengetahuannya itu seperti apa. Kita gali dulu orangnya. Oke, mangga Bapak, dari Bapak siapa? Terima kasih Abi. Syukur alhamdulillah ya, bahwa hari ini kita untuk perdana ini bisa bertemu ya, bisa berdialog ya. Saya sebetulnya asli itu dari Tasikmalaya. Oh, asli dari Tasikmalaya. Saya dilahirkan 62 tahun yang lalu gitu. Cuman karena pekerjaan gitu ya, dan juga istri orang Garut gitu. Oh, istri orang Garut. Maka ya tinggal di Garut. Di Garut itu sudah 30 tahun lebih. Kebetulan kali pertama saya diangkat PNS itu di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Garut waktu itu ya. Tahun berapa sih Pak? Tahun 93. 93 di dunia pendidikan. Ya, Departemen Pendidikan dan Garut. Waktu itu kan belum otonomi daerah ya. Oh iya. Dan di seksi kebudayaan gitu ya. Kenapa saya di seksi kebudayaan? Karena sesuai dengan disiplin ilmu saya. Disiplin ilmu saya ada dari sejarah ya. Sejarah, alumnus sejarah dari Unpad gitu, tahun 89 gitu. Makanya ada kesesuaian ada linear dengan di bidang kebudayaan. Ya itulah, diangkat 93 itu di seksi kebudayaan di Depdikbud Garut. Kemudian pernah menjadi peneliti kebudayaan tahun 98 ya di Kandekdikbud Cisurupan. Nah itu, ketika otonomi daerah 2001 ditarik saya menjadi praseksi cagar budaya di Dinas Seni dan Budaya ya, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Garut ya. Karena kan otonomi daerah waktu itu di mana kebudayaan ditarik ke pariwisata. Jadi sudah tidak di dinas pendidikan lagi. Oh tadi gitu. Di otonomi daerah itu ya. Makanya saya itu tiba-tiba oleh Bupati waktu itu almarhum Pak Dedi Satibi ditarik menjadi kepala seksi cagar budaya di Dinas Pariwisata Seni dan Budaya tahun 2001. Nah itu terus makanya tidak pernah ingkah pindah ya dari di kebudayaan sampai ke terakhir saya itu purna bakti itu menjadi pamong budaya bidang sejarah di Dinas Pariwisata dan Budaya Garut itu tahun 2022. 2022 ya, betulnya ya saya terakhir menjabat sebagai pamong budaya madya bidang sejarah di Dinas Pariwisata dan Garut gitu. Berarti Bapak udah melalang buana ya. Tetap di bidang kebudayaan ya. Pendidikan. Betul, pendidikan. Berarti salah ya kalau Patiaho bertanya terhadap tentang sejarah singkat Garut itu ya. Bapak bisa iyalah. Insya Allah. Oke. Pak, kita mulai langsung ke tema ya Pak ya. Oke. Saya mau bertanya pertama asal tentang nama Garut yang konon katanya Garut itu tadinya mah nggak ada Pak. Katanya tuh adanya tuh hanya kota Limbangan. Nah, di mana bisa terjadi dari kota Limbangan bisa jadi kota Garut dan jadi ada ibu kota Kabupaten Garut, terus nama Garut itu asalnya dari mana? Saya pengen tahu gitu kan, biar publik juga bisa mengetahui sejarah Garut itu yang seperti apa dengan pembahasan dari orang yang emang benar-benar berkompeten dalam bidangnya untuk menjabarkan itu sejarah. Nah seperti itu Pak. Coba. Bagus sekali Pak, itu suatu ini ya Pak Adi, suatu pertanyaan atau yang perlu dijelaskan oleh saya yang sebenar-benarnya gitu ya. Betul. Biar masyarakat Garut itu tahu gitu bagaimana latar belakang berdirinya Garut atau apa gitu. Begini, awalnya itu memang ada nama Kabupaten Limbangan. Itu ya berlimbangan yang didirikan itu masa POC. Itu Kabupaten Limbangan secara mandiri berdiri itu berdasarkan ada SK itu dari POC gitu ya, itu tahun 1705. 1705. Itu Limbangan, Kabupaten Limbangan. Yang waktu itu wilayahnya mungkin hanya membawahi kalau sekarang ya, Banaraja, Cibatu kan gitu ya, Selawi kan gitu ya. Kemudian Limbangan sendiri, hanya itu wilayahnya waktu itu. Limbangannya waktu itu ya. Limbangan yang tahun masa POC. Itu baru berdiri itu ya. Kabupaten Limbangan ya.
Artinya wilayah nggak sampai yang sekarang ke Garut sekarang ini, belum waktu itu, belum. Hanya Wanaraja, Cibatu ya. Waktu itu Cibatu namanya Wanakerta, distrik Wanakerta. Oh distrik. Distrik itu kepadanaan ya masalahnya. Kemudian Wanaraja juga itu distrik Ciberem namanya waktu itu, Ciberem. Ya, belum nama Wanaraja belum. Ciberem atau Papandak. Kemudian baru kalau Limbangan memang sudah mentradisi dari dulu namanya Limbangan, distrik Limbangan. Ya, hanya itu. Kemudian wilayah Selawi belum muncul, sebetulnya belum muncul nama kecamatan sekarang, tapi waktu itu wilayah distrik Limbangan. Selawi yaitu kemudian 1705 ya, terus ya, dia mandiri menjadi sebuah kabupaten Limbangan, di mana bupati-bupatinya adalah masih turunan Limbangan ya, yang sekarang makam-makamnya ada di makam Cipancar di Pasir Astana itu ya, di makam Pasir Astana itu, di situ adalah Kepala Dalem atau Bupati Limbangan waktu itu, periode waktu itu. Nah kemudian ketika VOC bangkrut ya, akhirnya beralih penguasaan oleh Hindia Belanda. Itu 1799 ya, 1799 itu VOC bangkrut, menyerahkan kekuasaannya diambil alih lah oleh Hindia Belanda. Maka Hindia Belanda waktu itu menugaskan gubernur jenderal gitu ya, gubernur jenderalnya. Jadi bentuknya sekarang menjadi ada gubernur jenderal yang diperintah oleh Hindia Belanda. Pada saat gubernur jenderalnya Herman Willem Daendels ya, yang ditugaskan di sini oleh Hindia Belanda, yang waktu itu Hindia Belanda dikuasai oleh Prancis karena Belanda kalah perang oleh Prancis. Jadi ketika periode H.W. Daendels gitu ya, yang menugaskan untuk menguasai Jawa atau Indonesia waktu itu tahun 1808 itu Daendels ke sini diperintah oleh penguasa Hindia Belanda yang waktu itu adalah Napoleon Bonaparte ya, Napoleon Bonaparte, karena Belanda apa itu Pak? sebetulnya Jawa Prancis, karena kan waktu itu dikuasai oleh Prancis Belanda. Prancis ya. Jadi maka dikatakan bahwa masa Daendels itu adalah masa kolonialisme atau penjajahan Prancis. Jadi anggaplah sebagai peralihan dari kekuasaan karena kalah perang itu ya. Perang. Nah, ketika Daendels menguasai Jawa dari mulai 1808 sampai 1811 ya. Daendels kan orangnya yang bertangan besi gitu ya. Dia itu seorang gubernur jenderal yang terhadap para bupati itu bertindak tegas gitu. Ya, harus bagaimana cara misalnya meningkatkan produktivitas kopi, tanaman kopi. Karena kan waktu itu ada budidaya kopi ya, ada priangan stensel untuk khusus priangan ya, nih priangan stensel gitu ya. Jadi ada bagaimana menciptakan, meningkatkan produksi kopi ini di priangan, daerah priangan. Maka Daendels membagi daerah-daerah, mana daerah yang produktivitas kopinya tinggi dan mana yang minus produksi kopinya. Akhirnya 1811 dia membuat suatu keputusan, ini daerah di priangan yang minus produksi kopi itu harus dihapuskan aja, maka harus digabungkan ke wilayah-wilayah kabupaten yang produksi kopinya hebat gitu kan. Produk kopinya. Ya, nah maka di priangan Daendels itu melihat ternyata Limbangan dan Sukapura, Tasikmalaya itu Sukapura itu dianggap daerah yang minus kopi, yang tidak menghasilkan kopi. Ini harus dibubarkan. Sementara daerah yang lain, Sumedang dan Tarakan Munjang terutama adalah justru daerah yang melimpah, yang surplus produksi kopinya. Makanya Limbangan dibubarkan, itu 2 Maret 1811 ya, 1811 itu ya, 11 ya, dan Sukapura Tasikmalaya digabungkan ke Tarakan Munjang. Tarakan Munjang ya, itu yang daerah Cicalengka dari itu ya, dari Sumedang bukan Munjang. Karena dianggap tidak efektif itu dalam produktivitas kopi. Kurang efektif. Ya, sehingga wilayah yang sekarang ini yang menjadi hampa pemerintahan di sini di Berat Limbangan ini ya, termasuk Sukapura ini. Sukapura kan lebih luas lagi ya. Seperti itu ada sampai ke mana, ke distrik Mangunirja, Singaparna, Taraju itu Sukapura ya, termasuk Cikajang dan Pangpuk itu Sukapura. Sementara yang Limbangan yaitu daerah Limbangan, Wanaraja ya, dan Cibatu itu semuanya digabungkan ke Tarakan Munjang. Digabung ke Tarakan Munjang. Ya, nah, dan syukur alhamdulillah begini, ketika terjadi pergantian penguasaan di mana Prancis kalah perang oleh Inggris dan akhirnya Inggris bisa menguasai Jawa itu khususnya atau Nusantara secara keseluruhan, Hindia Belanda gitu.
maka Inggris menugaskan Thomas Stamford Raffles di sini. Ya, itu masih 811 tapi akhir tahun ya, sekitar bulan September dia dari sini. Ketika Daendels membubarkan Limbangan 2 Maret 1811, kemudian dia dipanggil ke Belanda oleh Louis Napoleon, karena mungkin dianggap diperlukan ya di daerah Belanda sebagai panglima perang. Napoleon Bonaparte itu menugaskan lagi Gubernur Jenderal Jansen, namanya Jansen. Tetapi Jansen dari Maret sampai September tidak mampu mengantisipasi menghalau serangan Inggris, sehingga wilayah ini jatuh ke Inggris gitu ya, dari September ya, September 1811 itu ya sejarah. Maka setelah kalah dari Inggris, akhirnya ini dikuasai oleh Inggris, maka Inggris menugaskan Raffles itu dari September itu. Nah, Raffles dia begini, menganggap begini, ini kebijakan Daendels itu dianggap keliru ketika menghapuskan Limbangan dan Singapura. Maka pada 2 tahun kemudian setelah menguasai ini, persis 16 Februari 1813 dia mengeluarkan resolusi, suatu keputusan bahwa Limbangan dan Singapura harus didirikan lagi. 16 Februari ya 1813. Saya kan karena ini membuat suatu kesulitan dalam roda pemerintahan itu ya, dalam masa. Pertama itu, kedua juga tidak efektif karena tidak jelas gitu ya, acak-acakan tidak jelas batas-batas wilayah kabupaten. Dulu tuh tidak ya, maka oleh Raffles dibuatlah suatu batas kabupaten yang bagus gitu ya. Bagaimana alam seperti sungai dan gunung dijadikan batas wilayah. Akhirnya Limbangan diberikan lagi dengan catatan wilayahnya digeser ke selatan ya dari Limbangan, artinya ke daerah Garut sekarang ya, daerah Garut sekarang ya, digeser. Kemudian ibu kotanya juga dipindahkan otomatis, dan yang menjadi batasnya adalah Sungai Cimanuk. Artinya begini, wilayah timur Sungai Cimanuk itu adalah Limbangan baru yang didirikan. Sementara yang sebelah barat tetap menjadi wilayah Kabupaten Bandung. Kemana katanya Parakan Muncang? Parakan Muncang otomatis dihapuskan. Jadi ketika Limbangan didirikan lagi oleh Raffles, otomatis Parakan Muncang dihapuskan, digabungkan ke Sumedang dan ke Bandung, banyak ke Bandung. Nah, sementara distrik Limbangan itu digabungkan ke Bandung karena wilayahnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Itu alasannya, itu Raffles begitu. Perbatasan. Ya, karena kan jadi batas ya. Artinya ketika didirikan oleh Raffles, Limbangan baru ini dengan ibu kotanya di Suci, pindah ke Suci ya, ke distrik Suci. Melingkup 4 distrik. 2 distrik Cibatu ya, dulu Wanakerta, Cibatu dan Wanaraja dari distrik Limbangan lama. Sementara yang 2 lagi baru itu ya, distrik Suci dan Panembong, sekarang Baibong, itu dari Sukapura. Jadi 4 distrik itu. Ya, distrik itu kalau ke sini itu kewadanaan ya. Karena tiap distrik itu membawahi onder distrik. Onder distrik itu identik dengan kecamatan gitu. Berarti itu belum ada pemikiran buat Garut, Pak. Belum yang masih jauh, Pak ya. Jadi begini, itu cikal bakal berdirinya Garut ya, setelah didirikan Limbangan baru itu dengan mengangkat Bupati Parakan Muncang yang dihapuskan itu, yaitu Temunggung Adiwijaya ya. Temunggung Adiwijaya itu adalah bupati yang sangat berhasil gitu dalam menanam kopi oleh Daendels itu. Makanya oleh Raffles juga, wah ini harus diangkat lagi di Limbangan kan gitu ya. Pertama itu. Sementara yang Bupati Sukapura adalah mengangkatnya dari Karawang, karena kan yang dihapus. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah. Raditu billahi rabbah wa bil islam. Ketika Limbangan dan Parakan Muncang dan Sukapura didirikan lagi, ada 2 kabupaten yang dihapus, Parakan Muncang dan Karawang. Dan bupatinya ditempatkan, kalau yang Karawang ya Suryalaga II, bupati Karawang
dijadikan bupati di Sukapura oleh Lapas itu. Sementara yang Adi Wijaya, kemudian Wijaya yang bupati Pangkal dijadikan bupati di Limbangan. Ada dua alasan kenapa Adi Wijaya dijadikan Limbangannya oleh Lapas. Pertama, dia kan putra pangkatan Kolonel Bupati Sumedang. Iya. Bupati Sumedang. Adi Wijaya itu ya. Dia pangkatan Kolonel waktu itu adalah bupati yang sangat disegani lah. Disegani oleh pemerintah kolonial. Pertama itu. Kedua, dia masih turunan Limbangan. Adi Wijaya itu masih turunan Limbangan. Karena kakek buyutnya itu dari Limbangan, putra Wangsa Dita II kalau saya. Dia kakek buyutnya itu adalah Raden Sujanegara II dari Limbangan gitu. Dari Limbangan. Makanya itu alasan Repres mau mengangkat lagi Temenggung Adi Wijaya. Kemudian kenapa digeser ke wilayah selatan dari Limbangan? Tentu saja bisa jadi itu ada alasan ekonomi. Alasan ekonomi begini, karena kan ada pegunungan di sini. Iya. Jadi untuk bagaimana untuk perkebunan, soalnya kan gitu ya. Itu begitu. Nah, nalika ketika mengangkat Adi Wijaya gitu ya sebagai bupati di Limbangan ini, maka Adi Wijaya diperintahkan lah gitu ya, mungkin begitu diperintahkan oleh Lapas, coba di mana wilayah suci, distrik suci yang cocok untuk ibu kota kabupaten kan gitu ya. Gitu, kabupaten Limbangan itu, iya, masih Limbangan. Nah ini kenapa namaku masih Limbangan? Nah masih Limbangan tetap dipakai gitu. Padahal kabupaten itu tanpa distrik Limbangan, tapi kenapa kok masih namanya Limbangan gitu? Ada alasannya logis begini. Memang ini belum ditemukan ya alasan apa Rapres begitu, cuman ada prediksi dari para ahli dan juga mungkin dari saya sendiri ya. Pertama karena Limbangan dianggap sudah populer di masyarakat Eropa waktu itu ya, di orang-orang Eropa ya, di masa Hindia Belanda itu nama Limbangan sudah populer, sudah sama seperti Sumedang kan gitu ya. Iya. Dan kedua karena ya bupatinya masih turunan Limbangan, jadi dipakai aja, tetap aja pakai Limbangan. Nah, walaupun daerahnya sudah berubah dan distrik Limbangan sendiri kan tidak masuk kalau masuk ke Kabupaten Bandung gitu kan, anehnya begitu. Nah pada waktu ditugaskan mencari tempat ibu kota di distrik suci itu kan kalau sekarang adalah wilayah kecamatan Karangpawitan, kemudian Cilawu dan Garut Kota, itu distrik suci. Distrik suci. Maksudnya masih distrik suci. Dulunya Limbangan, bukan Garut Kota. Bukan distrik suci. Jadi suci itu ada nama tempat yang cukup legendaris ya. Jadi dulu sudah ada pusaka distrik suci. Nah, distrik suci ini membawahi ya yang kalau sekarang adalah kecamatan. Makanya pas Adi Wijaya mencari sosok untuk ibu kota kabupaten itu adalah pas di daerah suci ya yang masuk sekarang Ciparaya atau Karangpawitan sekarang ya. Di situ ada nama kampung spesialnya, nama kampung Parabon. Kampung Parabon. Itu masuk desa Godok mana ya gitu ya. Oh iya. Ya kalau nggak salah itu apa. Nah, di situ awal mula untuk pencarian ibu kota kabupaten Limbangan itu Adi Wijaya di situ. Ibu kota kabupaten Limbangan. Ya makanya sampai sekarang kan nama ada Kampung Parabon itu. Dulunya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan ya atau keperabuan gitu, Parabon ke dulu gitu. Parabon itu ya, Parabon dari Parabu maka menjadi Parabon. Nah di situ Adi Wijaya mencoba gitu. Ternyata dia berpikir, kalau ini untuk ibu kota kabupaten kayaknya nggak cocok nih. Kenapa? Datarannya enggak ini kan gitu, misalnya sempit untuk pelebaran kota kan gitu ya. Sempit ini kota datarannya lagian tidak datar lah, tidak datar. Akhirnya kita coba cari ke sebelah timur dari sini kan gitu ya. Ya mencari ke sebelah timur aja ke Parabon itu ke daerah akhirnya ke daerah Cimurah. Masih Karangpawitan. Iya, Cimurah. Maka di situ dia menempatkan tempat yang ini, wah ini untuk luas gitu, memungkinkan untuk perluasan sebuah ibu kota kabupaten kan gitu ya, memungkinkan sekali, apalagi tanahnya rata datar kan gitu ya. Cuma masalahnya apa? Sumber air. Sulit sumber air. Sulit di Cimurah di saat itu. Karena kan penting. Wah ini juga nggak cocok nih, gimana kan gitu ya. Akhirnya Adi Wijaya yang memutuskan coba mencari ke sebelah barat dari suci gitu. Berbalik. Iya, jadi sudah ada dua kali pencarian ya. Pertama ke di Parabon, terus kedua ke di Cimurah ya, dan ketiga kali ya ke daerah barat dari Suci gitu ya. Akhirnya ke daerah barat Suci ya Garut sekarang ini.
Dulu kan ini hutan belantara kan. Oh iya, dulu hutan Iya, belantara. udah di pada belum ada kota. belum penduduk. belum ada penduduk. Iya, Iya, belum ada iya. penduduk. Ya mencari rumus gitu ya. Ya tercipta ya gitu kan ketika bagaimana rombongan dari Jaya mencari ini untuk ibu kota kabupaten. Nah, Ibu akhirnya kota kabupaten Limbangan ya, Limbangan, Iya, masih Limbangan. Limbangan. Akhirnya ya dia menemukan sumber air gitu kan, sumber air yang sekarang itu ditempati oleh SMP 2 ya itu. Nah, ketika dekat ke Sungai Cimanuk gitu ya, dan datarannya agak rata, tinggi ya, agak dataran tinggi ya, tinggi juga, tetapi datar gitu, rata kan gitu. Kemudian ada sumber air, banyak mata air, wah ini cocok. Apalagi di lingkung oleh gunung gitu ya, melihat dari panorama alam sangat aduh gitu. Karena kan gini, dalam konsep kepercayaan Sunda, bagaimana cara membuat atau menentukan suatu tempat gitu ya, suatu tempat untuk pemukiman, maka itu ada syarat-syaratnya gitu ya. Atau ada yang kalau nggak salah itu ada 7 bentuk gitu ya. Tapi yang saya tahu itu yang satu ada tipe itu ya, ada 7 tipe ya. Yang saya tahu itu ada tipe Garuda Mupuk. Garuda Mupuk gitu ya. Jadi Garuda Mupuk adalah suatu bentuk lahan yang menghadap ke utara, bisa menghadap ke utara terbuka di lingkung gunung kan gitu ya, lingkung gunung gitu. Sumber mata airnya subur segala macam gitu ya. Nah itu akan menciptakan kesejahteraan gitu. Itu dalam kepercayaan konsep Sunda, kesejahteraan, si penduduknya akan sehat dan segala macam gitu. Jadi Garuda Mupuk jadi Garuda Mupuk gitu. Iya, Gitu. Iya, Maka kan seperti Garuda yang lagi mupuk kan gitu. Itu, nah saya kira ini cocok yang sekarang Kota Garut sekarang ini ya, yang alun-alun itu ya, yang ada pendopo itu kan di suatu tempat yang seperti Garuda Mupuk ya, yang begitu ya, karena kemudian ke sebelah utara terbuka, ada gunung belakang gitu ya, bisa terbuka melihat gunung, terus ada sumber dilintasi oleh sungai kan gitu ya, itu. Nah jadi suatu Adi Wijaya itu suatu orang yang visioner yang bisa menentukan itu, wah ini kan gitu, apa di sini lah cocok lah kan gitu. Nah ketika si para pekerja ngabaladah gitu, temeyan mulai pekerjaan gitu, gimana ya penataan nih kan gitu, coba lihat sumber airnya nih, mata airnya yang di SMP 2 itu. Nah di situ banyak tanaman-tanaman yang itu bisa dianggap bukan tanaman asli Indonesia ya, itu kalau saya itu dari Amerika Selatan, itu namanya Garut itu. Oh, ada tanaman yang tanaman aslinya itu adanya di Amerika Selatan. Iya itu Tanaman itu Garut, kalau istilah di Sunda itu Garut, di Jawa itu Garut, atau juga istilah Garut di tiap-tiap daerah berbeda namanya. Cuma kalau di kita di Sunda itu Garut, padahal itu tanaman sejenis sagu. Nah itu sampai sekarang masih ada sebenarnya di Lembang itu, di balai pelatihan ini pertanian itu ada dibudidayakan. Nah manfaatnya apa? Garut itu kan seperti sagu, berlimpang, ada rimpangnya itu ya, betinya itu rimpang itu bermanfaat untuk kesehatan, untuk penganan kue dan segala macam. Iya. Sebetulnya itu Jadi sebetulnya lahirnya nama Garut itu dari pohon itu, pohon sejenis pohon ternak itu pohon yang tidak berumur lama dan berakar berakarnya tidak akar tunggal kan gitu ya. Ternak itu ya kayak pohon pisang kan gitu, itu ternak, bukan perdu. Ada perlu, kalau perdu tanaman keras gitu ya. Nah, itu tanaman kelompok jenis ternak itu, sagu itu. Cuman ditemukan Garut itu belum berubah jadi nama Garut kan? Belum. Kalau wargi jangan kemana-mana, tetap stay tune